Selamat Gimana malam. kabarnya Mas Risa? Alhamdulillah, gresik hujan deras. Masya Allah, Alhamdulillah. Ini beliau ini guru saya. Nah, Alah. saya belajar juga dari beliau. Bagaimana berbicara lugas ya, Mas Risa ya. Apa kabarnya? Alhamdulillah, Alhamdulillah, Masya baik. Allah. Alhamdulillah ternyata terhubung juga ya dengan Pak Triza Nah, ya. betul, betul. Beliau Iya, mohon maaf nih tadi Pak semua. Triza kita membincangkan Pak Triza. Soalnya sempat menengok nih ke ininya forumnya Pak Didik ya. Ternyata Pak Triza sempat mengisi juga di ini Oh di iya, channel beliau itu. Satu beliau itu guru komunitas. saya. Beliau itu guru saya, Mas Oh, Iqbal. enggak lah. Ini yang Sharing, menginspirasi Iqbal juga berbagi. ya Pak Triza. Saya belajar dari beliau juga itu begitu. Mm-mm. Wih, Oke. ditunggu aku sempet bawa itu. Terus tadi ngomong alasan lagi ngendalanya, kamu juga gitu. Oke, baik Pak Didik, Yes, boleh izin mulai ya, karena boleh, waktu boleh. udah di jam Silakan, 19.30. silakan Mas Iqbal. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, selamat malam Bapak Ibu semua. Betul. Oke, ini senang sekali ya bisa bertemu lagi di malam hari ini di bulan Februari 2024. Saya udah melihat beberapa orang di layar kaca, ada Pak Joko ya, ada Pak Rahmat, ini sepertinya dari rekan Pak Hari juga, terus ada Pak Sofa, Pak Triza, Pak Budi, Pak Akbar ya, terus Kak Susan, Kak Sani, Pak Ginanjar juga, dan rekan yang lain. Terima kasih saya ucapkan Bapak Ibu sudah menghadiri Forum Belajar Indonesia Talk yang ke-29. Dan Bapak Ibu semua, eh, sebelum acara dimulai ada beberapa informasi yang ingin diberitahukan kepada Bapak Ibu. Yang pertama terkait teknis acara ya. Ini saya belajar dari Pak Triza sebetulnya ya, ketika presentasi dulu gitu. Ini membantu saya ketika melakukan webinar Bapak Ibu. Yang pertama adalah mohon untuk menjaga kondusivitas acara gitu ya selama webinar berlangsung. Yang pertama, Bapak Ibu jika belum ada sesuatu yang urgent, boleh untuk mematikan mikrofonnya. Oke, dan yang kedua, Bapak Ibu jika kondusif boleh menghidupkan kameranya agar interaksi kita terasa lebih dekat gitu ya. Oke. Dan yang ketiga, Bapak Ibu semua, di webinar kali ini ada dua sesi. Yang pertama sesi penyampaian materi dari narasumber dan yang kedua adalah sesi tanya jawab. Jadi Bapak Ibu semua bisa melakukan diskusi di webinar kali ini. Jadi kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Dan untuk di malam hari ini, Iqbal terus terang ini dikit cerita ya. Jadi saat itu ketika di Bandung gitu ya, Bapak Ibu semua ketemu dengan beliau Pak Hari, terus eh, ngobrol-ngobrol, cerita-cerita, terus ada dua insight yang menarik yang sampai saat ini melekat Bapak Ibu semua. Jadi insight-nya itu adalah bahwa menurut perspektif beliau bahwa esensinya kita semua ini adalah sales gitu. Nah ini menarik ya, pengen dibongkar juga seperti apa. Dan yang kedua adalah bahwa ada loh katanya kalimat motivasi yang mendemotivasi. Nah ini itu yang jadi penasaran nih. Sampai akhirnya saya berinteraksi dengan beliau, Pak, boleh dong ngisi di forum gitu ya untuk bongkar-bongkar rahasia seperti apa sih kalimat motivasi yang mendemotivasi. Ternyata tadi sebelum eh, acara dimulai lagi preparing sedikit spill-spill, ternyata powerful ya ini yang banyak hal, banyak fenomena yang ternyata tanpa disadari kalimat-kalimat motivasi ini mendemotivasi gitu ya, bahkan bisa jadi berdampak negatif gitu. Nah, seperti apa pembahasannya, Bapak Ibu semua kita akan simak bareng-bareng ya di webinar malam hari ini. Namun, izinkan saya memperkenalkan diri sebentar, Bapak Ibu semua. Jika Bapak Ibu semua baru bergabung gitu ya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Iqbal Kusuma. Saya selaku sebagai fasilitator di Forum Belajar Indonesia ini. Nah, dan pembicara malam hari ini menarik dan spesial karena beliau seorang expert di bidang sales, di bidang marketing dan distributor selama kurang lebih 29 tahun. Jadi Bapak Ibu semua,
Nanti kalau ingin tanya-tanya tentang selling, marketing, terus segala sesuatu yang berhubungan dengan psikologi manusia, nanti boleh ya ngobrol-ngobrol diskusi dengan Pak Didik Haryadi. Oke, silahkan Pak Didik ya, sudah bisa terhubung Pak. Ya, baik Mas Iqbal. Terima kasih sekali. Eh, izinkan saya juga nanti akan memulainya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, terima kasih banyak kesempatan yang diberikan kepada saya, Mas Iqbal, secara pribadi. Dan Alhamdulillah ini banyak teman-teman saya juga, termasuk guru saya, Mas Triza ini, saya belajar juga dari beliau. Nah, ini makanya. Jadi, adabnya seorang murid terhadap guru adalah harus bisa mengakui bahwa beliau adalah guru. Nah, baik. Jadi, izinkan saya juga untuk sharing hari ini. Saya akan share untuk ini. Sudah terlihatkah Mas di layar? Sudah terlihat ya Mas? Mas Iqbal, apakah sudah terlihat? Sudah kelihatan semua Mas Iqbal? Mohon maaf. Udah, Pak. Sudah ya? Oke. Sudah, Jadi, Pak. baik, terima kasih teman-teman semuanya. Izinkan kali ini saya untuk sharing. Jadi ini bukan untuk menggurui, tetapi sharing. Jadi berdasarkan dari pengalaman dan juga apa yang pernah kami lakukan. Jadi ternyata setelah kita mempelajari bahwa banyak sekali kalimat-kalimat motivasi yang sering kita dengar, bahkan sering kita scrolling di TikTok, itu memberikan kalimat yang demotivasi. Makanya kenapa hari ini kita akan berbicara tentang namanya pilihan kata. Jadi ini akan penting pada saat nanti kita, oh ternyata akan seperti ini. Baik, memulainya. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri kepada teman-teman semuanya. Barangkali mungkin ada yang belum kenal dengan saya. Nama saya Didi Ari Setiawan. Saya menyelesaikan S1 saya tahun 96 di Perbanas Surabaya. Kemudian saya menyelesaikan S2 saya di IBMT Surabaya, International Business Management and Technology, yaitu affiliate-nya antara ITS Surabaya dan juga Monash. Kemudian pengalaman kerja saya yang pertama kali saya menjadi salesman di United Indo Pratama Motor, salesman mobil. Kemudian saya pindah ke Serasi Autoraya, Toyota Rencar selama 3 tahun di sana, lalu pindah kembali ke PT Meganusa Lintas Buana, yaitu jualan internet waktu itu tahun 98, selama 1 tahun. Kemudian saya bergabung di PT Frisian Flag Indonesia selama 9 tahun, dengan posisi terakhir adalah Regional Manager di Frisian Flag. Lalu saya bergabung di PT Nokia Indonesia selama 5 tahun, dan kemudian dibajak oleh BlackBerry Indonesia. Bahkan saya berada di BlackBerry Indonesia itu 4 tahun, sampai dengan BlackBerry itu tutup. Setelah dari BlackBerry, saya bergabung di Samsung Electronics Indonesia selama 1 tahun. Setelah itu saya membuka usaha namanya Semplis Fashion, dan terpaksa karena kondisi di mana saat itu kita tidak bisa lagi bersaing karena murahnya pakaian jadi yang bisa diimpor. Akhirnya kami tutup, dan selanjutnya saya menjadi konsultan di PT Era Jaya Swasembada. Kalau teman-teman tahu yang namanya Erafone, nah itu adalah bagian daripada Era Jaya Swasembada. Lalu setelah jadi konsultan selama 1 tahun di sana, saya dan istri membuka kue namanya Sus Cemong. Nah, sampai dengan hari ini masih ada. Alhamdulillah sudah buka cabang juga yang kedua. Lalu kemudian kami juga ada di PT Mustika Ratu. Setelah itu diminta untuk membantu teman yang ada di sana. Dan setelah selesai dari Mustika Ratu, saya menjadi trainer coach di Independent Sales Academy dan juga sebagai strategic partner di Building Image Consultant. Dan terakhir, sampai dengan hari ini baru kita starting di bulan Februari ini, kami ditunjuk oleh Pertamina Lubricant untuk membentuk satu tim yang namanya Sales Hunter. Jadi makanya kenapa background saya adalah orang-orang Sales Hunter, dan juga nama yang saya tulis di situ adalah Sales Hunter. Karena ini akan memberikan motivasi
buat teman-teman yang juga ada di sini. Begitu sekilas tentang saya, maka izinkan saya sekarang akan masuk kepada materi utamanya. Nah, yang pertama yang akan saya bahas itu adalah fenomena gunung es. Jadi kalau teman-teman tahu, fenomena gunung es itu yang tampak di permukaan itu adalah sesuatu yang kecil. Tetapi ternyata di bawahnya itu luar biasa luasnya. Jadi kenapa Titanic itu tenggelam? Ternyata bukan menabrak gunung es. Tetapi Titanic tenggelam itu karena dia menghindari gunung es, kemudian berbelok, ternyata dan lambungnya sobek karena gunung es tersebut. Sehingga Titanic tenggelam. Nah, fenomena gunung es ini juga berpengaruh terhadap apa yang ada di pikiran kita. Pikiran kita itu terdiri dari dua, pikiran sadar ya dan pikiran bawah sadar. Pikiran sadar itu ternyata hanya berpengaruh terhadap kehidupan kita itu sebesar 12%. Pengaruhnya hanya sebesar 12%. Tetapi yang namanya pikiran bawah sadar atau subconscious itu, subconscious kita itu pengaruhnya adalah 88% di dalam kehidupan. Otomatis teman-teman akan saya ajak untuk bersama-sama untuk memahami bahwa ternyata kalau kita mempelajari tentang yang namanya subconscious yang punya 88% pengaruhnya terhadap kehidupan kita, maka itu akan yang memudahkan kita. Gitu. Kemudian saya lanjutkan. Nanti saya akan juga memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk kita bisa saling berdiskusi. Jadi ayo teman-teman, mari kita mulai bahwa alam bawah sadar kita isi dengan sesuatu yang positif. Kalau kita isinya hanya negatif-negatif, maka itulah yang akan keluar di dalam kehidupan. Karena pengaruhnya itu luar biasa ya. Pengaruhnya subconscious itu 88%. Saya lanjutkan. Nah, afirmasi negatif. Yang namanya afirmasi. Apa sih afirmasi itu? Afirmasi negatif adalah sebuah penguatan ide, repetisi atau pengulangan atau visualisasi yang kita lihat, yang kita dengar, yang berakibat buruk terhadap kehidupan. Jadi banyak sekali yang bisa terjadi yang seperti itu. Dari mana kita bisa mendapatkan afirmasi negatif? Nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, analoginya, pikiran itu ibaratnya kebun. Jadi kalau teman-teman ngomong pikiran, oh pikiran itu seperti tanah luas atau kebun yang subur. Dan kemudian ide itu ibaratnya benih. Ya, ide itu adalah benih. Jadi kalau kita punya ide, kalau kita tanam di kebun, maka itulah yang akan tumbuh. Jadi ide berkembang di dalam pikiran, ibarat benih yang tumbuh di kebun. Jadi pada saat kita belum ngomong nih, tapi kita sudah mikir, emang bisa gitu? Nah, nanti ada, itu berkaitan juga dengan doa. Banyak sekali kita itu selalu merasa, kenapa kok hidupku hanya begini-begini aja ya? Karena kita salah dalam melakukan. Contoh, kita berdoa, ya Allah mudahkanlah saya membeli rumah 1 miliar. Begitu ngomong mudahkanlah membeli rumah 1 miliar, kita mengucapkan pengen rumah 1 miliar, kemudian tetapi pikiran kita, alam bawah sadar kita langsung kaitkan dengan yang namanya pikiran sadar. Emang bisa gitu? Gajimu aja sebulan berapa? Itu yang membuat automatic cancellation yang ada di dalam tubuh kita. Jadi tubuh manusia itu diciptakan oleh Allah, ada yang namanya automatic cancellation. Apa itu automatic cancellation? Automatic cancellation adalah sesuatu yang akan membatalkan apapun yang kita inginkan, apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita ikrarkan, kalau kita punya pemikiran yang negatif. Nah, itu makanya harus dengan pikiran kita, hati-hati dengan kata-kata kita. Ini adalah tentang yang namanya afirmasi negatif. Selanjutnya, bagaimana ide itu bisa muncul sih? Nah, kalau tadi pikiran adalah kebun, ide itu adalah benih. Lalu ide itu bisa muncul dari mana? Ide itu ternyata bisa muncul yang pertama adalah ditanamkan oleh orang tua sejak kecil. Dipupuk melalui pengulangan setiap waktu. Pernah nggak teman-teman dulu waktu masih kecil, lagi asik bermain, tahu-tahu nemu uang 2.000-an yang sudah lecek. Setelah nemu uang 2.000-an yang sudah lecek, mau kita ambil pada saat itu, ternyata sama orang tua kita dilarang. Jangan diambil.
uangnya kotor. Karena apa? Sudah lecek dan segala macam. Itu adalah satu ide yang selalu akan mengingatkan kepada kita dan masuk ke dalam alam bawah sadar kita bahwa uang itu kotor. Uang kan jahat ini. Orang nggak mau bekerja. Hari Minggu malah kelayapan, ya, ke night club, mancing, main golf misalkan, cari hiburan. Itu kalau pemerintah mengabaikan hal-hal yang jahat, hal yang Boleh saya lanjut? Baik, terima kasih. Ya, kemudian lalu pada saat kita makan tidak habis, maka orang tua waktu itu ngomong, ayo makannya dihabisin, cari uang itu susah. Apa yang terjadi? Masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Uang itu kotor, cari uang itu susah. Pada saat di kemudian hari, yang terjadi apa? Anak ini atau anak yang dididik dengan orang tua yang selalu mengatakan hal yang semacam itu, maka yang terjadi adalah dia akan mengalami kesulitan-kesulitan untuk bisa memperoleh uang dengan mudah. Karena di dalam kepercayaannya, di dalam self-belief-nya, uang itu susah, uang itu kotor. Kalau tahu pun bisa punya uang, maka uang itu akan dengan segala cara akan keluar dari dompetnya atau dari tabungannya. Oke. Jadi bagaimana ide itu bisa muncul? Yang pertama adalah ditanam oleh orang tua sejak kecil, dipupuk melalui pengulangan setiap waktu. Lalu yang kedua, ide itu tumbuh sendiri berawal dari persepsi anak sebagai respon terhadap apa yang ia terima atau alami sejak waktu kecil. Jadi contoh dari persepsinya, pada saat anak itu lampunya mati, kemudian kita ditakut-takuti, ada hantu. Juga berbahaya, teman-teman. Ya, itu berbahaya karena apa? Anak kita jadi selalu menganalogikan kalau lampunya mati, maka akan selalu ada hantu. Padahal kita nggak tahu bentuk hantu seperti apa. Ya, karena kalau di Indonesia kebanyakan kalau kita ngomongin tentang film horor, selalu gambarnya adalah sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang mengerikan. Padahal kalau di luar negeri, film horornya pemainnya ganteng-ganteng, vampir aja ganteng, vampir ceweknya cantik. Jadi beda persepsi. Itulah yang akan terjadi. Jadi itulah yang berawal dari persepsi seorang anak terhadap respon apa yang dia terima saat dialami waktu kecil. Yang ketiga, ide itu bisa muncul atau dilempar melalui tontonan, bacaan, cerita, nasihat, termasuk lagu, film, drama radio, novel, dan berita, serta diulang-ulang sekian lama. Nah, ini banyak sekali juga ide itu yang bisa dilemparkan melalui tontonan, teman-teman. Jadi tontonan itu kalau kita harus memilih, maka kita pilihlah tontonan yang bisa jadi tuntunan. Bukan tontonan yang hanya sekedar tontonan. Banyak sekali kita hanya menonton atau mendengarkan lagu pun. Tadi saya membahas dengan Mas Iqbal. Lagu itu juga sangat berbahaya kalau kita tidak paham artinya. Contoh, kalau kita senang sebuah lagu, kalau saya boleh tanya, nanti kalau boleh ada yang bisa menjawab. Teman-teman ingat nggak dulu, kalau nggak tahu ya, ini yang Gen Z saya nggak tahu, masih paham nggak ini lagu? Lagu Teman Tapi Mesra. Penyanyinya siapa ya? Ada yang tahu? Jamila, Mulan Jamila. Maya Estianty sama Mulan Jamila. Mulan Jamila. Ya. Maya Estianty dan Mulan Jamila. Sekarang saya tanya, Maya Estianty itu dulu siapa? Istrinya Ahmad Dhani. Betul? istrinya Ahmad Dhani yang pertama, Pak. Nah, lalu mereka berdua menyanyikan lagu Teman Tapi Mesra. Sekarang yang jadi teman istrinya Ahmad Dhani siapa? Mulan Jamila, Pak. Mulan Jamila. Oke. Itu Pria dari Bandung. lagu. Nah, kenapa? Karena diulang-ulang dan menggunakan perasaan. Lalu kalau saya tanya, lagunya Alamat Palsu. Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting. Apa yang dinyanyikan Ayu Ting Ting? Alamat Palsu. Alamat palsunya. Nah, Suaminya. ayo, Suaminya palsu alamatnya. Betul. Ya, Menikah CNG. sebulan. Menikah sebulan. Kemudian Ayu Ting Ting hamil. Kemudian ditinggal oleh suaminya. Dan ternyata begitu dicari, suaminya alamatnya palsu. Itu kejadiannya seperti itu adalah ide yang dilempar melalui tontonan, bacaan, ya, termasuk nanti kalimat yang kita pilih. Apalah aku artinya
hanya rempahan rengginang. Nah, ini bahaya sekali ya teman-teman ya. Kalau kita memahami maknanya nanti akan bahaya sekali. Lalu yang keempat, nah ini catatannya ya, vibrasi atau getaran yang ditimbulkan oleh perasaan. Perasaan itu ada di hati, kalau boleh saya tunjukkan di sini. Jadi vibrasi yang ditimbulkan oleh perasaan itu jauh lebih kuat daripada vibrasi yang ditimbulkan oleh pikiran yang di sini. Ingat tadi yang saya sampaikan di awal, bahwa pikiran sadar itu pengaruhnya hanya 12%. Yang ada di kepala kita ini pengaruhnya hanya 12% di dalam kehidupan kita. Tetapi yang ada di perasaan kita, itu pengaruhnya 88%. Begitu. Jadi teman-teman harus memahami itu dulu. Supaya kita paham, oh ternyata kalau saya punya perasaan yang dalam banget, benci sekali kepada sesuatu, maka itulah yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Begitu teman-teman. Oke, ini tentang bagaimana ide bisa muncul. Nih saya coba tanya, siapa yang sering membaca kalimat dan mengucapkan kalimat ini? Jatuh 8 kali, bangkit 9 kali, dan selalu diulang-ulang. Jadi seolah-olah memberi semangat. Lalu ada lagi kalimat yang seperti ini. Orang yang tidak pernah jatuh bukanlah orang yang kuat. Orang yang kuat adalah orang yang selalu bangkit setiap kali terjatuh. Kalau kita ngomong jatuh itu kira-kira yang ada di dalam persepsi kita apa ya teman-teman? Sakit, luka, betul? Kemudian kebayang jalannya pincang, kebayang sesuatu yang sangat gak enak banget kalau sakit, kalau jatuh itu. Nah, kemudian kalimat bangkit. Kalimat bangkit itu sebenarnya adalah refleksi bahwa kalau kita ngomong bangkit, berarti kita sudah pernah jatuh. Padahal jatuh sendiri itu sudah nggak enak, maka malah diakhiri dengan bangkit. Terus ada juga yang selalu ngomong gini, pejuang receh. Saya sering ini dengar teman-teman saya juga ngomong, ayo semangat pejuang receh. Ini nanti saya akan jelaskan ini. Kenapa kalau kita memilih kata-kata harus memilih kata-kata yang positif. Yang kedua, ini bercanda kayaknya ya. Aku ini kayak kerupuk di warung mie ayam. Ada, tapi bukan menjadi pilihan utama. Ya, berarti artinya kita mempersepsikan di dalam pikiran kita, di dalam perasaan kita, bahwa kita itu memang nggak utama, bukan pilihan utama, tapi hanya Selingan. Nah, betul. Nah, sekarang siapa yang sering? Apalah aku yang cuman remahan gorengan ini. Sering loh saya mendengar teman-teman saya itu bercanda seperti ini. Sering Om. Ya, aku cuma remahan gorengan. Kita sendiri sudah mempersepsikan kita adalah remahan gorengan. Maka itulah yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. What you think, what you said is always what you get. Jadi apa yang kita pikirin, apa yang kita ucapin, itulah yang akan kita dapetin. Ya, kalau di dalam Al-Quran sendiri kan Allah juga menyampaikan bahwa aku adalah seperti prasangka hambaku. Jadi apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita ucapkan, maka itulah yang akan terjadi pada kehidupan. Ada nggak yang sering gini? Musuh terbesar yang menghalangi cita-citamu adalah dirimu sendiri. Sering nggak? Saya setiap kali training saya selalu tanya, siapa musuh terbesar kita? Jawabannya adalah kebanyakan menjawab diri kita sendiri. Sekarang pertanyaannya, kalau kita sendiri aja memusuhi diri kita, bagaimana orang akan melihat kita? Nah, itu pertanyaan yang nanti teman-teman harus bisa menjawab itu. Nah, otomatis pada saat kita misalnya scrolling TikTok atau melihat kalimat-kalimat motivasi, maka kita harus bisa melihat kira-kira maknanya positif atau negatifnya. Gitu. Ya. Lanjut ya. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang yang namanya lemparan energi ke masa depan. Apa sih sebenarnya lemparan energi ke masa depan? Jadi, ucapan itu adalah energi. Kalau teman-teman paham bahwa apa yang kita sampaikan itu getaran ucapan kita itu ada vibrasinya. Dan vibrasi itu adalah energi. Kalau kita belajar dulu waktu zaman masa SMA, kalau yang namanya energi, amplitudo, betul? Jadi gelombang itu amplitudo, kalau menyentuh sesuatu maka akan kembali kepada sumbernya. Betul ya? Sumber Jadi, dari awal, Pak. nah, itu dia. Makanya kalau kita mengucap harus hati-hati. Karena itulah yang akan kembali kepada kita.
Ucapan adalah energi. Yang kedua, ucapan itu adalah lemparan energi ke masa depan. Jadi kalau kita ngomong tentang sesuatu, maka itu akan seperti kita ngelempar paku ke depan. Dan kita tidak tahu apakah itu akan kita injak kapan, atau kan kita akan terpeleset atau kesandung dengan lemparan energi kita itu kapan, kita tidak tahu. Tapi yang pasti ucapan itu adalah kita ngelempar sesuatu ke masa depan. Begitu. Lalu selanjutnya, energi yang baik menghasilkan kehidupan yang baik. Demikian pula sebaliknya. Nah, apakah sesederhana itu? Ternyata enggak, teman-teman. Tidak sesederhana itu. Ya. Jadi, menjadi tidak sederhana manakala kita menganggap baik sebuah ucapan. Hati-hati makanya. Sebuah pikiran, perasaan, atau tindakan. Padahal sebenarnya mempunyai makna negatif atau buruk. Tadi sama seperti kita milih lagu tadi. Ya. Kalau kita ngomong, apa sih lah artinya aku cuman rempahan rengginang. Aku kan seperti kerupuk di warung, bukan pilihan utama. Nah itu, apalagi, padahal sebenarnya kita bercanda nih. Hati-hati, meskipun bercanda itu adalah energi yang kita lemparkan ke masa depan. Begitu itu terjadi ke masa depan, maka yang akan terjadi adalah kita akan mengalami hal itu. Kita akan menarik kejadian itu ke dalam kehidupan kita. Begitu. Oke, yang kedua, contoh kalimat negatif. Itu adalah seperti ini, teman-teman. Orang sukses adalah orang yang selalu bangkit ketika dia jatuh. Lalu bangkit lagi ketika jatuh lagi. Tak pernah menyerah untuk terus bangkit mewujudkan impiannya. Kalau kita baca seperti ini, kok kayaknya bagus ya, kalimatnya positif ya. Padahal, kalau kita bahas satu persatu nih, teman-teman. Bangkit itu sama dengan kondisi setelah jatuh. Kira-kira kalau kita ngomong, kita membayangkan, oh bangkit, oh berarti kondisinya setelah jatuh. Kira-kira perasaan kita nyaman atau enggak nih? Kalau setelah jatuh? Enggak nyaman, Pak. Enggak nyaman. Yang jelas tidak stabil ya. Yes. Jadi kalimat bangkit itu sebenarnya sama dengan kondisi setelah jatuh. Kemudian ditambah lagi kata jatuh, maka akan semakin kuat imajinasi jatuh di dalam pikiran. Jadi pilihan kata itu akan menentukan kita akan seperti apa. Lalu ini adalah lemparan energi ke depannya, kekuatannya menjadi berlipat. Bangkit setelah jatuh, maka itulah yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang pernah nggak teman-teman ngerasa, kok aku sepertinya seperti ini aja terus ya? Disakiti terus, atau bisa jadi, kok aku sering ya dipinjam duitku tapi kok nggak balik ya? Teman-teman itu sering baik banget sama aku, tapi kemudian pinjam duit tapi nggak pernah balik. Nah, yang seperti itu juga. Bahkan, mohon maaf, karena kebetulan saya juga belajar tentang yang namanya analisa tanda tangan. Beda ya dengan helograf. Tetapi analisa tanda tangan itu sebenarnya adalah cerminan diri kita dari mulai usia 7 tahun sampai dengan hari ini. Dan itu bukan ilmu yang ramal-meramal. Tetapi saya hanya bisa membaca bahwa melihat bahwa ternyata, oh kondisinya itu seperti ini. Bahkan di dalam tanda tangan itu terlihat bagaimana pola asuh orang tua kita terhadap kita. Gitu. Nah, kalau kita ngomong bangkit setelah jatuh, maka kita itu seperti melemparkan energi jatuhnya berulang. Nanti kita ambil contoh. Saya akan ambilkan contoh buat teman-teman. Kalau contoh kalimat positif, ya, ini tadi kalau teman-teman melihat kalimatnya adalah orang sukses adalah orang yang selalu bangkit ketika dia jatuh, lalu bangkit lagi ketika jatuh lagi, tak pernah menyerah untuk terus bangkit mewujudkan impian. Kalau kita sekarang pakai kalimat yang positif seperti ini, kira-kira lebih enak mana? Orang sukses adalah mereka yang dengan bahagia dan antusias berkarya dan berbagi sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan. Kira-kira lebih nyaman mana? Kita ngomong tadi pertama atau yang sekarang? Yang sekarang. Nyaman yang sekarang. Nah, Positif, Pak. pada saat perasaan kita merasa nyaman, disitulah kebahagiaan itu ada. Ingat teman-teman, rezeki datang pada saat hati kita merasa senang dan bahagia. Ya, ini kenapa saya ngomong seperti ini? Coba cek. Pada saat kita rungkat, pada saat kita ribut, pada saat kita lagi sebel, ada aja kejadian yang sial yang menimpa kita. Lagi naik sepeda motor, tahu-tahu ban bocor, ngeluarin duit. Lagi sebel sama orang di rumah, keluar, tahu-tahu nyerempet.
mobil, harus bayarin ngecat dan segala macam. Jadi perasaan bahagia itulah yang dibutuhkan untuk kita bisa menarik rezeki. Rezeki bukan hanya uang ya teman-teman ya. Jadi konotasi rezeki nantinya adalah bagaimana kita. Hari ini pun saya mendapatkan rezeki yang luar biasa ya. Bisa bertemu dengan teman-teman ini silaturahim yang luar biasa. Begitu loh. Ini rezeki saya. Bertemu dengan teman-teman. Begitu. Nah, pertanyaannya, mana yang lebih nyaman? Yang pertama atau yang ini? Yang terakhir. Oke. Kalimat di atas itu memenuhi pikiran dengan imajinasi bahagia, antusias, berkarya, berbagi dan rasa syukur. Ya. Kalau yang tadi perasaannya yang ada adalah perasaan sakit, jatuh. Tetapi kalau yang di sini, kalimat yang ini, orang sukses adalah mereka yang dengan bahagia dan antusias berkarya dan berbagi sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan. Ini adalah hal yang begitu nyaman kalau kita rasakan. Kalau dengan nyaman, maka itulah yang akan memudahkan kita menarik yang namanya rezeki. Dari kalimat yang di atas ini, kira-kira ada imajinasi kesakitan atau sejenisnya nggak? Nggak ada ya? Kebahagiaan, Pak. Nah, oke. Yang ada adalah tidak ada kan? Oke. Nih, saya teman-teman izin, ini bukan untuk masalah politik, tetapi saya ingin teman-teman memperhatikan apa yang beliau sampaikan, dan kemudian nanti akan kita bahas sedikit. Kalau pendekar terjatuh, dia tidak akan sedih, dia tidak akan kecewa, dia tidak akan nangis. Dia akan berdiri lagi, dijatuhkan lagi, berdiri lagi, dijatuhkan lagi, berdiri lagi, berdiri lagi, berdiri lagi. Oke, teman-teman tadi melihat nggak? Kalau ada pendekar yang jatuh, maka dia akan berdiri lagi, dijatuhkan lagi, berdiri lagi. Dijatuhkan lagi, berdiri lagi. Berdiri lagi. Ada berapa kali, teman-teman? Coba, ada berapa kali? 7 kali, Pak. Woi, enggak. Dijatuhkan, berdiri lagi. 5. Beliau sudah pernah mencalonkan sebagai calon presiden berapa kali? 4 kali. Oke. 4 kali. Tahun ini yang kelima. Ya. Ya, oke. Nanti makanya kita akan lihat betapa sakitnya beliau yang sudah mencalonkan. Itu sesuai dengan yang beliau ucapkan. 5 kali. Oh, kira-kira kalau nyalon aja, itu keluar duitnya berapa sih? Bukan hanya miliar, ya, triliun. Tidak gratis. Tidak gratis. Yes, teman-teman, betul. Ya, jadi ini yang nantinya saya ingin mengajak teman-teman bahwa pilihan kata ternyata sangat penting dalam hidup. Oke. Ini contoh kalimat negatif nih. Coba saya akan bedah sedikit. Pejuang receh. Kira-kira kalau saya ngomong pejuang receh, yang ada di dalam perasaan dan benak kita itu apa kira-kira? Dapatnya kecil, dapatnya sedikit. Dapat sedikit, recehan. Oke, kita bahas ya. Pejuang. Pejuang itu adalah orang yang untuk merebut sesuatu dengan penuh rasa sakit, perih, luka, bahkan nyawa. Itu yang namanya pejuang. Ya. Receh itu adalah uang kecil. Ya. Sekarang saya tanya, kalau Anda sering ngomong, pejuang receh, aku kan pejuang receh, semangat ya pejuang receh pagi-pagi. Sudah ngomong pejuang itu pengen sesuatu itu dengan rasa sakit, penuh luka, bahkan nyawa pun jadi taruhannya, tapi dapatnya uangnya kecil. Kira-kira memang kita mau seperti itu? Tidak, Pak. Tidak. Ya. Jadi saya akan mengajak teman-teman, ayo kita pilih kalimatnya yang benar. Meskipun hanya ngomongnya, wah kan aku bercanda, Pak. Hati-hati. Ingat, yang namanya kalimat tadi itu ada energinya. Ya. Gitu. Kira-kira maknanya positif atau negatif nih? Pejuang Negatif. Negatif, Pak. Oke. Negatif, Pak. Jadi tidak membangun sesuatu untuk yang menjadi besar gitu. Sip. Tapi di dalam mindsetnya ya hasilnya kecil gitu. Yes, itulah yang akan kita dapetin. What you think, what you said is always what you get. Pejuangnya udah keren, Pak. Begitu kereceh langsung turun. Benar.
pejuang, kalau kita ngomong pejuang, ini saya omongin pejuang. Sebenarnya jangan kita omongin pejuang ya, karena pejuang itu adalah orang yang untuk mendapatkan sesuatu itu penuh dengan rasa sakit, perih, luka, bahkan nyawanya. Makanya sebenarnya bukan pejuang, maka kita adalah penjemput rezeki. Kira-kira perasaannya kalau kita ngomong penjemput rezeki, lebih enak mana daripada pejuang? Penjemput rezeki. Pak. Kalau Lebih penggiring positif sih, gimana Pak. Pak? Penjemput rezeki. Gimana, Mbak Meta? Kalau Gimana? penggiring. Menggiring. Oke. Sekarang gini, kalau kita giring, itu ibaratnya apa? Yang ada di dalam benak kita kira-kira ngomong apa? Giring itu Anda bisa dapetin atau Anda malah kadang-kadang bisa kehilangan? Bisa kehilangan. Sih. Oke. Saya yang nerima, Mbak Maita yang menggiring. Nah, Apa? Kalau giring bisa lepas biasanya. Ya nah, giring identik sama itu bola dia. ya Pak. Ya, itu. Ya, menggiring bola. Bahkan bisa direbut kadang-kadang. Betul ya? Tapi kalau kita jemput, seperti misalnya saya datang ke satu kota, kemudian saya minta teman saya, tolong ya saya jemput di bandara. Saat saya belum datang pun teman saya sudah ada di sana, karena sudah paham bahwa saya sudah ada jadwalnya, jamnya juga sudah pasti untuk datang. Mencari rezeki. Nah, mencari rezeki itu juga beda. Mencari itu bisa nemu, bisa enggak. Contohnya kita lagi mau berangkat ke kantor, sudah bawa kunci motor atau kunci mobil, kemudian ada yang lupa, kuncinya kita taruh sembarangan. Begitu barang yang kita lupa tadi sudah ketemu, kuncinya malah nggak ketemu. Malah kita kehilangan sesuatu. Ya, malah saya pernah waktu itu pagi-pagi, begitu saya buka handphone, teman saya ada yang menulis tuh, pagi-pagi, berangkat pagi-pagi, mengais rezeki. Itu langsung saya telepon. Yakin mau mengais? Emang kenapa? Loh, artinya mengais tahu nggak? Mengais itu adalah Mengambil mencari sisa. Berarti kalau mengais rezeki. GPT, Pak. Nah, kita sudah mempersepsikan bahwa hari itu kita hanya dapatkan sisa-sisa rezeki. Gitu. Kita lanjut ya. Kemudian contoh kalimat positif. Nih, coba kita sama-sama, coba diresapi ya teman-teman ya. Kalau kita setiap pagi kita ngomong begini, Alhamdulillah, pagi ini saya sangat berbahagia, antusias berkarya, meskipun jalanan penuh, ya. Kalau jalanan penuh dengan kendaraan, namun saya bersyukur bisa bertemu dengan orang-orang yang menuju tempatnya berkarya sebagai bentuk ibadah kepada Tuhannya dan agar bisa berbagi kebahagiaan dengan orang-orang yang disayangi. Kira-kira lebih nyaman nggak? Nyaman nggak teman-teman? Ya. Nyaman, Pak. Ya. Oke. Bukan berangkat pagi-pagi mengais rezeki. Waduh, Ya, kalimat. bekerja, ya bersyukur, tidak lupa ibadah, berbagi sama lingkungan, teman, gitu lah. Betul. Positif juga. Yes. Jadi itu adalah contoh kalimat yang positif. Oke. Nah, teman-teman, ternyata di dalam kehidupan kita itu harus punya disiplin kata. Apa yang dimaksud disiplin kata? Maka kata-kata yang maknanya negatif itu kita ganti dengan sesuatu yang jauh lebih positif. Contoh nih, kalimat macet. Nah, ini nanti saya akan tunjukkan ini, teman-teman. Kalau kita sakit, kita ngomong sakit, perasaan pada saat kita ngomong sakit, maka yang muncul di benak kita atau di perasaan kita adalah dalam kondisi yang tidak sehat, kemudian meringkuk, kedinginan, atau kepanasan, badan nggak enak. Tetapi kalau kita ngomong pada saat kita sakit, maka kita ngomongnya, kamu sakit? Enggak, saya hanya kurang sehat. Kira-kira apa yang terjadi? Kita akan memaksa diri kita akan memaksa pikiran kita bahwa kita itu tidak sakit, tapi hanya kurang sehat sedikit. Pada saat kita mau berangkat kerja, terus kemudian kita punya perasaan, aduh kok hari ini nggak enak ya, kayaknya aku sakit. Kira-kira kita berangkat kerja nggak? Tidak. Tapi kalau pada, aduh kok kurang sehat ya rasanya, tapi nggak apa-apa lah, saya nanti naik sepeda motor kena angin, insya Allah sehat. Begitu kita berangkat, sampai di kantor, kita mengerjakan sesuatunya, yang tadinya kita punya pikiran mau sakit, gak jadi sakit. Ya. Kemudian kalau kita milih ngomong kata malas, bukan malas, sebenarnya karena kita masih kurang semangat. Ya, ada hal yang positif di situ. Gagal. Makanya saya menghindari ngomong kata gagal. Karena
tidak ada kata gagal kalau di dalam kamus saya. Yang ada sukses atau belajar. Jadi saya tidak mau menggunakan kata gagal, karena kata gagal itu kalau kita mau disiplin kata, maka itu kita sebut belum sukses. Kata-kata macet kita ganti dengan penuh. Karena kalau kita ngomong macet, itu seolah-olah kita berdoa kepada Allah, ya Allah macetkanlah rezekiku, ya Allah macetkanlah tindakanku, ya Allah macetkanlah semua aktivitasku hari ini. Tapi kalau kita ngomong penuh, maka doanya akan berganti. Ya Allah penuhkanlah rezekiku, ya Allah penuhkanlah pekerjaanku, ya Allah penuhkanlah semua aktivitas yang aku lakukan hari ini. Parah jadi dahsyat. Lupa, itu diganti belum ingat. Sulit, belum selesai. Nah ini, masalah, itu adalah tantangan, bukan masalah. Susah, kita ganti menjadi tidak gampang. Miskin, kalau kita ngomong miskin, ya itu tadi saya membahas tuh. Kalau di gas melon yang hijau, itu ada tulisan hanya untuk apa? Ada yang pernah tahu nggak? Rakyat miskin. Hanya untuk Makanya nggak rakyat mau beli, miskin. Pak. Nah, Ngeri banget di branding gitu pemerintah. benar. Ya, Itu itu. fenomena sehari-hari ya Bu ya. Nah, artinya sama dengan mempersepsikan bahwa rakyat kita itu miskin. Ya. Makanya harus hati-hati. Saya tadi ngobrol sama Mas Iqbal, kalau saya lagi memberikan pelatihan, apalagi di Kadin, saya selalu sampaikan kepada teman-teman Kadin, saya izin untuk tidak menggunakan kata-kata UMKM. Kenapa? UMKM itu singkatannya sendiri aja, usaha mikro kecil menengah. Mikro menengah. Lalu kapan akan menjadi besar? Makanya saya tidak menggunakan istilah UMKM, tapi saya akan menyampaikan menggunakan istilah pengusaha pemula. Lebih nyaman di perasaan saya. Saya memilih pengusaha pemula. Ya. Kemudian ini yang penting nih, hutang. Kalau saya ngomong hutang, yang muncul di pemikiran kita kira-kira apa? Amanah. Nah, kalau saya ngomong hutang, muncul pikiran kita apa? Sebelum Anda membaca amanah. Janji. Beban. Perasaan beban, Pak. Oke, terus debt collector. Ada nggak? Begitu kita Pinjol. ngomong hutang, Kekerasan Pak, yang jelas Pak. pinjol. Nah, Yang sesuatu jelas yang kekerasan biasanya Pak, secara lisan maupun secara psikis. Nah, verbal, ya. Itu ahlinya kayaknya Mas Edi itu. Hutang kita ganti dengan nama amanah. Malu kita ganti dengan nama kurang pede. Benci, kalau kita ngomong benci, kita bandingkan kebencian, maka itu yang akan terjadi di perasaan kita kurang nyaman. Jadi kurang suka. Terus kalau tidak punya uang, belum ada uang. Beda ya, tidak sama belum itu beda. Tidak itu kita memproyeksikan, ke depan pun kita tidak punya. Tapi kalau belum, hari ini bisa belum, besok kita bisa belum. Begitu. Itu adalah di disiplin kata. Nah ini teman-teman yang penting ini, nanti saya akan sampaikan kepada teman-teman. Hati-hati dengan pikiranmu, karena akan menjadi ucapanmu. Pikiran kita itu akan menjadi ucapan kita. Hati-hati dengan ucapanmu, karena akan menjadi tindakanmu. Hati-hati dengan tindakanmu, karena akan menjadi kebiasaanmu. Hati-hati dengan kebiasaanmu, karena akan menjadi karaktermu. Ya, biasa nih, nanti kita bahas ya, kebiasaan kita seperti apa. Nah, itu akan menjadi karakter kita. Kebiasaan marah-marah, jadi karakternya suka marah-marah. Hati-hati dengan karaktermu, karena akan menjadi nasibmu. Jadi pilihan kata kita akan menjadi nasib kita di kemudian hari. Baik, teman-teman, sedikit dari saya yang bisa saya sampaikan. Jadi kenapa kita harus memilih kata-kata yang positif, itu karena pengaruhnya luar biasa di dalam kehidupan kita. Apakah kita akan memilih kalimat yang positif tapi maknanya negatif, atau kita memang memilih kalimat positif yang memang maknanya akan menjadi positif di dalam kehidupan. Jadi hati-hati teman-teman. Beberapa teman-teman juga sering saya ingatkan, kalau milih kata jangan yang seperti itu, karena itu yang akan membawa ke dalam kehidupan kita. Ingat, 12% pikiran sadar, hanya pengaruhnya itu hanya 12% pikiran sadar. Tetapi pikiran alam bawah sadar itu pengaruhnya adalah 88% di dalam kehidupan. Demikian yang bisa saya sampaikan, Mas Iqbal.
saya kembalikan kepada Mas Iqbal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Didik ya. Baik, Bapak Ibu semua, boleh dong kasih reaction terbaik ya untuk Pak Didik ya. Silakan. Pak Didik boleh tanya Pak Didik. Boleh, silakan. Monggo. Jadi gini Pak Didik, mungkin berkaitan dengan yang sudah saya pelajari Pak Didik Yes. mengenai alam bawah sadar. Saya pernah mendapatkan pelajaran kalau alam bawah sadar itu tidak tidak mengenal kata tidak. Gitu, Pak. Yes, betul. Betul itu. Betul, Alam ya, Pak, bawah sadar itu tidak mengenal kata tidak mengenal kata jangan, tidak mengenal kata tidak boleh. Contoh, anak kecil, kalau kita kasih tahu, jangan naik-naik, apa yang terjadi? Pak, akhirnya. Disuruh. Malah kayak disuruh. Ya, kita pun orang yang sudah dewasa, ya, kalau ngelihat poster gede-gede dipasang di pinggir jalan, jangan tengok kiri. Kira-kira kita ngelakuinnya apa? Nengok kiri, Kiri, Pak ya. Refleks, Pak. Itu makanya alam bawah sadar itu tidak mengenal kata tidak mengenal kata jangan, tidak mengenal kata tidak boleh. Makanya kenapa teman-teman boleh dicek tingkat penggunaan narkoba di Indonesia setiap tahun selalu naik. Karena apa? Karena di iklannya salah. Iklannya tulisannya jangan gunakan narkoba. Begitu ada kata jangan, respon alam bawah sadar kita itu selalu ini pasti enak, ini harus dicoba. Hanya setiap tahun ternyata penggunaan narkoba itu semakin lama semakin banyak karena kalimatnya salah. Jangan katanya. Begitu. Jadi memang alam bawah sadar kita itu tidak mengenal kata tidak mengenal kata jangan, tidak mengenal kata tidak. Nah, tadi saya juga tambahkan sedikit ya Mas Rahmat, bahwa di dalam tubuh kita itu Allah sudah menciptakan, Tuhan itu sudah menciptakan ada yang namanya automatic cancellation. Jadi itu automatic cancellation itu adalah sesuatu yang akan membatalkan apapun yang kita create di pikiran kita dan perasaan kita pada saat kita tidak believe. Nah, ini kalau dikaitkan dengan teman-teman sales, pada saat Anda saja tidak percaya dengan produk Anda, apapun yang Anda tawarkan, orang juga tidak akan percaya. Gitu. Ya, begitu. Jadi itu jawabannya ya, Mas Rahmat. Semoga menjawab ya. Siap. Pak Didi mau nanya, Pak. Pertanyaan dari Pak Ahmad ya, ternyata bahwa ada insight bahwa alam bawah sadar itu tidak mengenal kata tidak, bukan, dan jangan ya. Betul. Jadi penyusunan kalimatnya perlu ini ya Pak ya, sisi gitu ya. Betul, memang harus seperti itu. Jadi kayak tadi jangan gunakan narkoba, bukan seperti itu. Tinggal kita kasih imajinasi yang berbeda bahwa kalau menggunakan narkoba apa yang akan terjadi. Pernah ada iklan yang sangat bagus untuk narkoba, yaitu pilihannya dia ada di peti mati atau dia bisa jadi sukses. Nah, orang kalau analoginya akan beda. Waduh, kalau aku pakai narkoba ternyata bisa masuk peti mati nih. Ya kan? Nah, itu yang membedakan. Jadi memang betul, jadi kita harus melakukan pilihan kata yang benar untuk itu. Gitu. Mungkin nambah ya Pak ya, nambah sedikit Pak Didik. Mungkin lebih tepatnya law of projection ya Pak ya. Yes, kita sebutnya law of projection. Kalau yang terkenal di sana itu biasanya law of attraction. Apa yang kita tapi kita pakainya law of projection ya Pak. Yes, betul. Keyboard kita adalah mulut kita, layar komputer adalah pikiran kita, betul. Kehidupan adalah proyeksi kita, gitu ya Pak. Itu adalah ilmu dari magnet rezeki. Itu saya salah satu Nasrullah, Pak. Ya, betul, Ustadz Nasrullah. Jadi saya juga ngambil certified trainer dari beliau juga. Wow. Wah, terima kasih Pak Rahmat ya insight-nya. Pak Didik, ini ada yang ingin bertanya lagi dari Pak Saya nanya, Pak. Sovanudin Kapi ya. Siapa nih? Monggo, silakan. Pak Sofa, baik untuk Pak Joko sebentar ya. Ya, boleh. Oke. Pak Didik, mau tanya? Boleh, silakan. Oke. Kata-kata itu kan pembiasaan ya, Pak? Betul. Oke. Kalau sebagai pembicara mungkin di depan banyak orang, acara-acara, kita mungkin bisa membiasakan melatih kalimat-kalimat kita di depan banyak orang. Tapi berbeda ketika kita dalam pergaulan, Pak. Teman-teman di circle kita kadang-kadang
kita nggak bisa menutup menjadi orang lain, Pak. Kadang-kadang kita ngomong itu kalau sama teman sendiri kan bisa bablas. Melatih untuk di circle kita tuh susah, Pak. Susah. Jadi kalau kita ngobrol ngangkat bisa 5 jam, 6 jam. Jadi kita nggak bisa menarik kata-kata yang mungkin ketika kita mengisi acara, Pak. Kalau mengisi acara kita bisa mengatur, Pak. Mungkin kita bisa atur kalimat kita, intonasi kita. Tapi ketika kita udah duduk nongkrong 2 jam, 3 jam, walaupun dia sharing-sharing diskusi berat, tapi tetap, Pak, untuk melatih kemampuan kita tuh menggunakan kata-kata yang mungkin dari jangan terbiasa menggunakan kata tidak, kata-kata pesimis, itu sulit, Pak. Itu sulit dan mungkin kita juga sering mengalami, Pak. Nah, gimana cara mengatasi, Pak, kira-kira, Pak? Pilihannya sebenarnya begini, Mas Evan. Pada saat kita ketemu dengan circle kita, maka kita harus lihat juga circle kita ini akan membawa ke hal yang positif. Kalau di dalam training offline, ini yang saya akan praktekkan ke teman-teman nanti hal itu. Tapi kalau di online agak susah juga saya nanti menyampaikannya. Tetapi kita harus memilih juga, karena dengan siapa kita bergaul, disitulah kita akan yang terjadi. Ya, makanya kalau saya ngomong sama teman-teman sales susah. Kalau ketemu orang susah atau salesman yang susah, ketemu salesman susah, yang diomongin pasti yang susah-susah. Susah, bro, kali ini. Ya, biasanya begitu. Padahal kalau kita ketemu dengan yang sales seperti itu, kemudian kita mau pencapaian kita bagus sendiri, maka teman-teman kita yang seperti itu akan narik ke kita. Nggak usah jualan banyak-banyak, nanti targetmu dinaikin. Biasanya seperti itu. Kita akan ditarik turun drag down untuk menjadi yang sama. Lalu bagaimana caranya kita bisa melatih? Satu, pilihannya ada satu. Apakah circle kita yang ada di kita itu, orang-orang yang bergaul dengan kita itu sudah benar atau belum? Kan ibaratnya seperti begini. Kalau kita pengen wangi, maka kita bergaulnya dengan penjual parfum. Kalau kita pengen bau rokok, bau asap, maka kita bergaulnya dengan orang-orang rokok. Padahal itu yang nggak kita inginkan. Nah, cara melatihnya satu. Yang pertama bisa jadi ekstrimnya nih, Mas Evan, ganti circle. Supaya kita bisa mendapatkan sesuatu yang berbeda. Yang kedua, kita latih. Kalau ada teman-teman yang seperti itu, maka kita cancel pemikirannya seperti itu. Oke, cancel, nggak boleh mikir yang itu. Atau kita istighfar. Kalau orang Islam, istighfar, astagfirullah, aku nggak boleh ngomong gitu. Ayo dirubah lagi, positif lagi. Jadi saat itu juga kita harus sudah menyadari bahwa kalimatnya negatif nih, berarti aku harus ganti lagi. Atau kalau kita dalam diskusi dan segala macam sudah mengarah ke sesuatu yang menyalahkan, terus kemudian sesuatu yang sangat mendiskreditkan. Ibaratnya begini, kita punya tetangga yang ini tadi saya bahas dengan Mas Iqbal. Beli mobil baru. Terus kemudian kita lihat mobil barunya. Tapi perasaan kita perasaan negatif. Mobil baru, paling juga DP minimal. Loh, ada orang yang berbahagia, tapi kita malah nggak bahagia. Itu yang namanya susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Ya, padahal kalau kita sambil mendoakan, alhamdulillah tetanggaku sudah bisa membeli mobil baru. Insya Allah sebentar lagi aku akan bisa menyusul membeli mobil baru. Kira-kira lebih nyaman loh. Kalau kita juga mendoakan tetangga kita yang beli mobil baru. Bukan malah, paling DP minimal. Apalagi kalau misalnya, loh, PNS kok bisa beli mobil itu ya? Jangan-jangan korupsi. Loh, pikiran negatifnya terus yang dimunculkan. Kira-kira kapan kita bisa maju? So, pilihannya, kalau yang ekstrim, Mas Evan, ganti circle-nya. Yang kedua, pada saat kita mendengarkan, misalnya kita nggak ganti circle, maka pada saat mendengarkan kalimat yang negatif, maka istighfar, dan kemudian kita, cancel, saya tidak mau memikirkan yang itu. Ganti lagi. Seperti itu, Mas Evan. Semoga bisa menjawab ya. Thank you. Baik, terima kasih Pak Kavi ya. Kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada Angela, lalu nanti sambung sama Pak Joko ya. Silahkan Kak Angela ya. Terima kasih sebelumnya buat waktunya. Pak Didi, mau ini sih Pak, sharing perihal
mohon dievaluasi sih Pak. Ada pernyataan yang pernah Oke. disampaikan sama almarhum papa saya, yang Mhm. itu saya pegang sampai saat ini Pak. Oke. Beliau pernah bilang, dimanapun pegang selalu kejujuran. Oke. Mau di dunia kerja, mau di keluarga, bersosialisasi, itu pegang kejujuran. Karena hasil kejujuran tersebut, jika bukan kamu yang merasakan, itu akan dirasakan oleh keturunanmu. Itu yang saya pegang, Pak. Ya. Mohon dievaluasi dengan pernyataan tersebut, Pak. Oke. Gitu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi pernyataan bahwa peganglah kejujuran. Artinya kan itu mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik. Jujur itu bisa jadi kita tidak merasakannya. Tapi yang tadi dikaitkan dengan bisa jadi nanti keturunan kita yang merasakannya. Kenapa bisa seperti itu? Ya, saya banyak menjumpai juga teman-teman yang dulunya bapaknya pejabat, bahkan mungkin jenderal. Tetapi beliau ini kalau dikategorikan sebagai pejabat, pejabat, ya mungkin kok rumahnya juga masih rumah dinas. Kenapa? Karena beliau terkenal sebagai pejabat jujur. Dan itu yang menikmati adalah siapa? Anak cucunya. Ibaratnya begini, Mas Yogi. Iya, Pak. Kalau kita tahu, kalau menurut Gus Dur, polisi yang paling baik di Indonesia itu polisi tidur dan Pak Hugeng. Kenapa? Pak Hugeng itu satu-satunya Kapolri yang Kapolri. Iya, nggak punya rumah dinas, nggak punya rumah, betul. rumahnya hanya rumah Betul. dinas. Begitu. Lalu sekarang yang terkenal dari Pak Hugeng apa? Beliau terkenal sebagai polisi paling jujur. Kira-kira siapa yang merasakan kebahagiaannya kalau yang seperti itu, Mas? Keturunannya. Sip. Anak turun, Pak. Terjawab ya, Mas Yogi ya. Betul, Pak. Jadi itu emang sempat papa saya almarhum itu nyampaikan di saat pensiun, semuanya pensiun gitu, Bapak. Ya. Untuk datang ke kantor, zaman itu kan masih ambil pensiunan, Bapak, ke Ya. kantornya. Jadi bukan melalui bank yang dituju untuk Yes. seperti saat ini. Ya. Itu yang masih berdiri tegak dan gagah itu papa saya. Ya. Yang selitingnya itu udah sakit jantung, udah pasang ring, kayak Ya. gitu-gitu. Bahkan papa saya datang pun itu bukan mengambil pensiunan, karena tiap bulan udah dikasih anak, gitu Bapak. Ya. Papa ke kantor hanya silaturahmi, jangan teman-teman yang datang untuk ambil pensiun. Itu Bapak. Betul. Siap. Terima kasih sharingnya, Mas Yogi ya. Baik Bapak. Semoga menjawab ya. Bagi Baik, yang merasakan terima hal ini. kasih Pak Yogi ya untuk sharingnya. Kasih. Oke, baik kita lanjut ke Pak Joko ya, sebelum ke Pak Zulham ya. Silahkan Pak Joko. Mau nanya Pak Didi, ini kan Siap. terkait dengan pribadi ya Pak ya. Gimana cara yang baik atau yang tepat cara merubah kebiasaan atau mindset di bawah alam sadar kita gitu Pak. Kadang-kadang kita kan kalau berucap kadang-kadang nggak kurang tepat, kadang-kadang kita nyesel juga Pak dengan kata-kata tersebut gitu Pak. Yes. Yes. Oke. Gimana caranya untuk membiasakan? Satu, kalau kita ngomong maka kita harus mikir dulu. Karena kadang-kadang kalau kita ngomong tanpa mikir, kita itu makanya selalu ada kalimat yang begini. Mulutmu adalah harimaumu. Lidah itu lebih tajam daripada pedang. Jadi pada saat kita ngomong terus kita nggak mikir, maka kalau kita sampai menyakiti hati lawan bicara kita atau bahkan itu orang yang sayang dengan kita, kira-kira perasaan mereka akan terluka. Apalagi misalnya kita ngomong kemudian agak kasar sedikit menyakiti hati istri kita. Itu ibaratnya kalau kita maku, kemudian pakunya tertancap, lalu paku itu dicabut. Kira-kira kayunya bolong nggak Mas Joko? Bolong ya. Nah, bolongnya kayu itu adalah seperti yang itu tadi. Lalu bagaimana kita membiasakan diri untuk selalu ngomong hal yang positif? Kita berlatih dari mana? Tadi ide itu kan bisa muncul ditimbulkan dari persepsi atau misalnya dari tontonan atau musik yang kita dengarkan. Maka harus selalu hal-hal yang positif itulah yang kita lihat. Supaya apa? Supaya kita terbiasa untuk menyampaikannya dengan positif. Dan yang kedua, bergaulah dengan orang-orang yang positif juga. Nah, kalau kita bergaulnya, mohon maaf nih,
zaman kita sekolah dulu, bahasa yang kasar-kasar itu kan pasti bisa paling gampang. Anak kecil paling gampang niru bahasa yang mana? Bahasa halus atau bahasa kasar? Kasar, Pak. Nah, seperti itu juga yang terjadi. Maka kalau kita pengen ini ya maka Langsung nangkep kalau kasar, Pak. Cepet. kalau karena biasanya yang kasar-kasar itu lebih gampang dimengerti, lebih gampang diucapkan ya daripada kayak misalnya mohon maaf, minta tolong. Nah, itu hal-hal yang kadang-kadang terlihat remeh tapi bermakna. Begitu Mas Joko. Ya. Menjawab ya. Pak, kalau teori ini saya kan pernah baca-baca artikel itu benar atau enggak ya? Kalau anak kecil menjelang dia mau tidur, kira-kira 5 atau 10 menit dia terlelap, itu alam bawah sadarnya malah bisa menangkap alam pola pikirnya orang tua gitu, Pak. Betul. Kita mau ngasih masukan dia apa, misalkan Betul. kamu sekolahnya pinter ya, Ndo, gini-gini tuh, dalam mindsetnya dia langsung ke bawah ke alam sadar, bener apa tidak itu, Pak? Oke, betul. Jadi begini, manusia itu pada saat sadar itu otaknya itu kan ada yang namanya subconsciousnya itu terbuka alfa, beta, theta. RAS ya Pak ya, Reticular Activating System. Nah, kondisi alfa itu kondisi seperti ini. Saat ini kita ini kondisi alfa. Nah, kondisi beta itu antara ngantuk dan setengah sadar. Gitu. Ya. Jadi kalau theta itu tidurnya lelap. Nah, kemudian daerah mana yang paling gampang kita pengaruhi itu adalah pada saat kondisi beta. Jadi pada saat anak itu misalnya tidurnya baru 10 menit, maka kondisi beta itu alam bawah sadarnya itu terbuka lebar. Itu pernah saya praktekkan juga kepada anak saya. Pada saat dia lagi tidur, kemudian saya coba bangunkan. Saya bangunkan, begitu dia sambil krip-krip setengah, iya Pak, Papa sayang banget sama kamu. Besok pagi tolong ya, jam 5 Papa diketok kamarnya ya. Nanti kita sholat subuh bareng. Iya Pak. Itu tanpa pakai alarm, tanpa apapun. Ternyata kejadiannya adalah pagi jam 5 persis dia sudah bangun dan sudah ketok-ketok pintu. Jadi itulah yang terjadi. Jadi memang kondisi beta itu memudahkan kita untuk memasukkan segala sesuatu. Jadi kalau mau nanti dipraktekkan Mas Joko, monggo silakan anaknya kalau lagi dalam kondisi beta setengah ngantuk, setengah sadar. Biasanya kalau ya itu kan ngomongnya meraco ya. Dia ngomong jawabannya apa? Ditanya apa jawabannya apa? Nah, itu sebenarnya kondisi beta, kondisi yang paling tepat untuk kita memasukkan sugesti, memasukkan afirmasi, lah disitulah. Makanya teman-teman biasanya kenapa kalau sebelum kita berdoa, sebelum kita tidur maka kita diminta untuk berdoa. Nah, itu adalah untuk sebenarnya memasukkan afirmasi di mana kondisi kita mencoba untuk dalam kondisi beta supaya itu memudahkan kita untuk menerima. Begitu. Semoga menjawab. Oke. Semoga makasih menjawab. Pak. Oke. Terima kasih Pak Joko atas pertanyaannya ya. Ini belum ke Pak Johan, pengen ini ya Pak, tadi menarik sekali Pak Didik sempat menyampaikan ke Iqbal ternyata salah satu untuk menyampaikan pesan ke alam bawah sadar itu ternyata Pak Joko salah satunya dari storytelling juga ya Pak ya. Yes, betul. Ini menarik. Ternyata dari cerita juga gitu. Itu insight yang Pak Didik tadi sampaikan ke Iqbal. Betul, betul Mas. Makanya itu penting sekali storytelling adalah di situ. Karena untuk setiap kegiatan mulai dari salesman skill, mulai dari psikologi itu pakai storytelling ya. Nah, yang kerja lebih iklan pun. Apa mungkin Pak ini kalau tadi pertanyaan Pak Joko misalkan ingin menyampaikan pesan atau mendidik anak ketika lagi tidur gitu disisipkan storytelling sama afirmasi itu dampaknya bakal seperti apa tuh Pak? Dampaknya akan kalau storytelling dan afirmasinya adalah hal yang bagus, maka dia akan bangun dalam kondisi yang segar dan akan ingat, oh iya, tadi malam ada cerita yang seperti ini. Nah, itu yang akan terbawa di dalam kehidupan dia. Makanya jangan sampai kita nyetel TV sambil tidur, terus melihat hantu-hantu. Nonton film hantu pada saat tidur, maka yang akan masuk ke dalam alam bawah sadar kita adalah hal-hal yang semacam itu. Kita menjadi semakin takut, kita menjadi semakin apalagi ketika ini ya Pak ya, apalagi sepertinya nonton TV-nya itu isinya berita-berita ya. Nah, berita-berita hoax gitu ya. Itu, makanya tidak disarankan kenapa TV itu ada di kamar tidur. Betul. Karena itu akan berbahaya. Kadang-kadang TV-nya masih nyala,
kita dalam kondisi beta, berita yang ada di sana informasinya masuk ke otak semua. Hmm. Oke, baik. Terima kasih Pak Didik ya. Oke, kita lanjut ke Pak Julham ya. Silahkan Pak Julham untuk on microphone ya. Baik, terima kasih Mas Iqbal ya, luar Iya. biasa. Salam kenal Pak Didi, saya Ya, Tulham. Mohon maaf tidak menyalakan kamera. siap, siap, nggak apa-apa. Secara keseluruhan saya mostly setuju ya dengan pernyataannya Pak Didi. Tapi ada hal yang menurut saya juga harus dihitung kontekstual dan segmentasi targetnya. Sebab tidak semua hal positif itu bisa lebih kuat memotivasi dibanding pendekatan negatif. Karena dalam pendekatan periklanan sendiri ada pendekatan negatif. Yes. Ya, misalnya bahaya COVID-19 itu jauh lebih ngefek dengan pendekatan negatif. Yes. Kalau pakai pendekatan positif tentang tetangga, misalnya, wah alhamdulillah ya, tetangga saya sekarang beristri 2. Kalau begitu saya, kan gitu ya, kalau gitu saya bisa nyusul juga beristri 2, bahkan 3, kan begitu. Kalau dalam pendekatan politik misalnya, Rocky Gerung tuh lebih senang menggunakan pendekatan negatif. Bodoh boleh, dungu jangan. Dua-duanya negatif. Yes. Dan itu lebih berdampak. Jadi Ya. maksud saya melengkapi saja pernyataannya Pak Didi bahwa ketika kita menggunakan diksi atau kata, saya jadi teringat satu teori semiotika, ilmu tentang tanda, di mana pilihan kata itu menunjukkan sikap. Betul. Jadi ketika kita memilih satu kata, kita berdiri dengan sikap tertentu sebab diksi yang kita pilih itu menunjukkan kita berada di mana. Kalau bahasa lainnya standing point kita seperti apa. Ya, ya, ya. Nah, jangan sampai memilih kata atau kalimat yang positif, tapi justru melunturkan makna karena ingin menghaluskan kata gitu ya, supaya tidak terkesan kasar. Yes. Tapi menjadi membelokkan makna yang sesungguhnya. Nah, karena itu teman-teman, kita nggak bisa juga mengeneralkan bahwa semua hal positif pasti juga berdampak positif. Semua hal negatif pasti berdampak negatif. Tergantung konteks dan segmentasinya siapa, ya, berhadapan dengan siapa. Kira-kira demikian, Pak Didi. Siap. Mohon maaf jika kurang berkenan. Terima kasih Mas banyak. Iqbal. Terima kasih Assalamualaikum banyak warahmatullahi Pak wabarakatuh. Sulam. Ini Terima luar kasih biasa Pak ini. Julham untuk Betul. berbagi ini ya, insight-nya. Ya, bagaimana Pak untuk tanggapannya? Siap. Yang disampaikan Pak Sulam betul ya. Jadi artinya tidak semuanya itu akan bermakna negatif atau bahkan tidak semuanya untuk bermakna positif. Betul. Karena di dalam kehidupan sendiri itu sebenarnya matematika itu sangat akan berlaku. Ya. Kalau plus ketemu plus hasilnya pasti plus. Orang positif ketemu orang positif pasti yang diomongin yang positif-positif. Jadi kalau ada temannya lagi susah, udah nggak apa-apa, baru segitu. Aku juga dulu pernah kok kehilangan duit yang begini pada saat melakukan usaha. Jadi ada rasa nyaman pada saat bertemu dengan yang seperti itu. Jadi yang disampaikan Pak Sulam betul, tergantung pada situasinya. Ya, tapi kalau saya ini yang kita melihatnya adalah bagaimana kita bisa memberikan semangat kepada diri kita sendiri untuk bisa selalu memilih kalimat positif. Saya sepakat dengan ini. Terima kasih Pak Didik untuk ininya ya, perspektifnya. Oke, kita beralih ke Pak Ginanjar ini yang sudah angkat tangan dari tadi ya. Oke, silahkan Pak Ginanjar. Oke, mohon izin Bapak Didi dan para suhu-suhu. Ini saya barusan dengerin feedbacknya, langsung merasa bahwa apalah saya gitu ya. Ya Allah, ternyata sekeren itu teman-teman di grup ini. Mohon izin Pak Didi dan Pak Iqbal, Agam dan teman-teman lainnya. Alhamdulillah saya sebagai trainer di dalam tanda kutip Pak, mungkin kalau di hard skill kan kita lebih di grassroots ya Pak ya, dia ke pelayanan langsung. Nah, mungkin yang tadi Bapak buka di awal, jatuh 7 kali, bangkit 8 kali, terus video Pak Prabowo yang menyampaikan pendekar itu dan sebagainya.
itulah yang terjadi di lapangan, Pak, bahwa kita termakan, yang sering saya sampaikan, udahlah cukup yang jadi drama itu SCTV Indosiar aja, kamu jangan drama. Karena di lapangan itu terlalu banyak drama, sedikit-sedikit cekrek, upload, Yes. apa. Jadi saya coba ingin menyampaikan bahwa udahlah, coba kita berkaca pada Steve Jobs bahwa bekerjalah dalam senyap, kemudian biarlah nanti hasil Hasil karyamu kembali. yang mengkilap. Nah, itu jadi Yes. saya cuma pengen menyampaikan itu saja. Nah, kira-kira apakah diperkenankan, Pak, ketika saya menyampaikan kalimat-kalimat yang mungkin cenderung sarkas atau mungkin kasar, tapi hanya untuk ingin membangkitkan, udahlah jangan lemah. Kita itu, yuk, saya sering nyampaikan gini, nggak apa-apa kita jadi pelayan, kita jadi keset, apapun yang dunia berikan kepada kita tetap baik, feedback kita tetap positif. Di akhir memang mereka, oh iya Pak, saya sering begini Pak. Saya cuma pengen mendengar apa sih yang sebenarnya terjadi di lapangan itu kayak gimana. Akhir mereka tuh terbuka. Nah, keinginan saya cuma begitu, dan alhamdulillah 80% tuh benar-benar terbuka akhirnya di akhir sesi. Emang sih ketika sesi tuh cenderung lebih sering tunjuk-tunjukkan, kamu begini. Nah, tapi dan alhamdulillah 100% tuh di selesai acara semuanya selesai, ketemu solusi. Enggak, ada sih beberapa yang masih belum ketemu solusi, masih ada dusta di antara mereka. Tapi saya berharap dengan kata-kata yang demikian itu apakah perlu diperbaiki ke depannya? Apakah udah cukup begitu aja laksanakan, atau mungkin ada saran, mohon izin, mohon Oke. pencerahannya Suhu Didi. Terima kasih. Assalamualaikum Siap. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak nih, Mas Ginanjar yang sudah menyampaikan. Jadi kalau di lapangan pada saat kita mengalami yang seperti itu, memang banyak ya. Saya pun mengalami ya dulu. Tetapi semakin lama kita akan semakin belajar. Terkadang memang kita butuh sesuatu yang sangat keras. Tetapi bagaimana kerasnya kita yang menyampaikan, nanti itu berkaitan yang namanya empati. Jadi empati itu bagaimana kita bisa ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Jadi terkadang tidak semua orang bisa diberikan hal yang sama, kekerasannya atau ini. Bahkan tapi ada juga orang yang harus disentil dengan keras baru dia merasa bahwa, oh iya ya, saya seperti itu. Makanya as a leader kita yang harus bisa tahu tuh. Karena kalau saya, mohon maaf, mungkin saya mengambilnya adalah kita adalah servant leader. Servant leader itu apa? Memberikan pelayanan. Leader yang memberikan pelayanan, bukan untuk minta dilayani. Jadi pada saat kita melihat tim kita dalam kondisi yang seperti itu, maka kita harus tahu dulu, ini karakter anak ini yang seperti apa ya. Tapi terkadang kadang-kadang kalau di lapangan kan kita sama rata. Semuanya harus pakai. Karena sebenarnya gini, Mas Ginanjar, kan tidak ada satu obat untuk semua penyakit. Nah, itu. Jadi kalau ada satu obat untuk semua penyakit, maka nggak ada dokter pasti. Yang pasti kalau kita berhadapan dengan tim, maka kita harus tahu yang namanya masing-masing nih. Kalau kita berhadapan dengan mereka, maka empati kita harus seperti apa. Tapi ada juga, nah itu nanti kalau kita bahas itu bisa tentang yang namanya 5 bahasa kasih. 5 bahasa kasih itu pada saat kita memahami itu, ada orang yang senangannya sentuhan fisik. Sentuhan fisik itu misalnya begini, Mas Ginanjar. Orang yang kalau kita lagi, misalnya dia lagi down, lagi apa, cukup kita tepuk pundaknya. Ayo, kamu bisa. Saya yakin kamu bisa. Itu dia sudah langsung bisa bersemangat. Tapi ada juga orang yang senangannya mendapatkan pujian. Nah, pujian itu seperti apa? Kalau dia melakukan sesuatu, maka kita berikan apresiasi. Bagus ya hari ini ya, kamu sudah bisa mencapai target. Kamu target call-mu 20, dan kamu bisa melaksanakan 22. Keren. Itu sudah bisa memberikan semangat. Tapi ada juga orang, nah itu nanti kalau ini bahasan materinya jadi berbeda ini. Nah, aku nanti sama Mas Iqbal ditegur nih. Itu nanti kalau kita bahas 5 bahasa kasih. Nanti kapan kalau saya diberi kesempatan sama Mas Iqbal, kita bahas tuh. Seru itu. Baik. Oh, Oke, ini begitu Mas ini Ginanjar. Pak, Semoga menjawab ya Mas semakin Ginanjar. kaya ya ini bahasanya ya. Yes. Izin sharing Mas Iqbal, Pak Didi. Oh iya, Boleh, silakan. boleh. Ini Ini ada maaf saya dari nggak buka, nggak open Nggak apa-apa. cam.
Oke. Silakan. Jadi Ya, kalau gimana Kak? ya izin sharing aja Mm-mm. apa yang pernah saya alamin. Kebetulan saya sempat belajar sedikit juga soal LOA ini, Pak. Mm-mm. Mungkin 5 tahun lebih ke belakang lah ya. Yes. Terus tapi sebelumnya, sebelum saya dapat teori-teori itu, justru malah udah ngalamin dulu, baru dapat teorinya gitu loh, Pak. Yes. Ya, jadi kalau aku pikir memang harus aku simpulin ya sama apa yang kejadian sama diri kita tuh, kita harus tahu dulu apa yang kita mau gitu kan. Baru nanti itu mengikuti gitu. Jadi kayak contoh misal ada janji, misal bentrok 3 dalam 1 hari. Mm-mm. Tanpa aku harus cancel atau nunda yang lainnya itu berguguran satu-satu. Jadi tinggal satu akhirnya kayak gitu. Hmm. Nah, kalau misal yang sering aku alamin, misal contoh urusan apa ya? Apa yang aku inginkan yang paling ajaib sih ini sih ketika selesai project gitu kan, selesai project aku tuh freelance based on project selama 2 tahun, 3 tahun lah. Nah setelah itu kan selesai, lalu aku dalam hati kecilku, jadi selama ini kan kalau berdasarkan teori ada 2 metode, ada yang divibrasikan terus menerus, ada juga Yes. yang hanya sekali terus dilepas sudah dilupakan. Nah, kayaknya aku lebih cocok yang dilupakan itu, tidak divibrasikan. Jadi dalam hati aku cuma gini, ya Allah, enak kali ya kalau habis project ini, terus ada kerjaan seminggu 3 kali aja gaji minimal sekian. Itu Yes. nggak lama langsung tuh Wow. bos yang hire aku untuk project Hmm. bilang, Met, aku lagi di bengkel Ford Bekasi, ketemu yuk, boleh. Terus singkat cerita ngobrol, apa yang bisa dibantu Mas? Ya nih, gue butuh lu di kantor gitu kan. Oke, scoop-nya apa? Nah, karena dari awal waktu aku handle project ini aku bilang aku nih nggak bisa nih kerja Senin sampai Jumat 8 ke 5 aku nggak bisa. Jadi ketika dia offer kerjaan ini langsung ngomongnya langsung sesuai yang aku mau. Oke, Matt, dengan kondisi seperti ini kamu bisa ke kantor berapa hari dalam seminggu? Udah tinggal masukin kan, 3 hari. Oke. Jadi udah semuanya mengerucut Ya. seperti yang aku gumamkan ya, bukan tidak digumamkan saja dalam hati. Ya. Seperti itu, Pak, gitu. Ya. Sering jadi urusan kerjaan, urusan duit, semuanya ada yang begitu-begitu. Betul. Nah, mungkin aku sekarang tuh dalam level jadi lebih menjaga energi sih jatuhnya. Makanya Yes. kalau misal aku mau berinteraksi, aku lihat, wah ini toh. Jadi kadang-kadang ketika masuk ke satu ruangan atau satu komunitas, aku observe dulu. Dari awal udah bisa lihat yang ini bisa dekat, yang ini enggak, yang ini cuma sampai sini, udah sampai kayak Yes. gitu. Karena Yes. aku apa ya, khawatir gitu ya. Kalau energinya nge-match sudah pasti bentrok terus gitu. Nah, itu Yes. mungkin Yes. saya mungkin sekaligus juga mau minta pencerahan sama Pak Didi. Ya. Maintain the energy levelnya ini yang kadang-kadang kita kan ada up and down, contoh kayak Ya. semalam. Aku seharian 4 meeting baru nyampe rumah tuh malam. Tiba-tiba OTW di jalan baca WA dari kerabat yang intinya sedikit mengganggu. Tapi karena deket, kerabat deket tuh langsung teng gitu kan. Itu langsung efek tuh langsung sakit kepala aku. Dari malam sampai tadi tuh masih sakit kepala hanya sekilas membaca Ya. sedahsyat itu gitu loh. Ya. Ya. Nah, mungkin mohon pencerahannya untuk Oke. kaitannya menjaga energi level itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Meta sharingnya, luar biasa ya sharingnya ini. Jadi kalau Mbak Meta sampaikan tadi itu yang tadi kita bahas tuh, lemparan energi ke depan. Jadi yang Mbak Meta sampaikan tadi itu adalah lemparan energi ke depan. Kalau saya, ya pokoknya saya ngomong sekali, nah itu kan yang namanya lemparan energi. Vibrasi tapi yang dilemparkan itu kuat banget. Sehingga begitu seperti itu, ingat tadi vibrasi itu adalah amplitudo, begitu itu kena sesuatu maka akan kembali lagi segera ke kita. Dan bisa jadi apa yang dilakukan Mbak Meta itu karena vibrasinya yang sangat kuat banget. Perasaannya alam bawah sadarnya sudah yakin pokoknya, aku mau yang ini. Maka itulah yang didapetin. Jadi lemparan energi ke depannya adalah yang seperti itu. Lalu bagaimana kita bisa maintain perasaan kita? Sebenarnya yang mengganggu, yang mendistrak itu, maka kita harus sadar dulu, apapun yang terjadi pada diri kita, itu karena kita yang mengizinkan. Kalau karena sesuatu hal, misalnya membaca sesuatu,
berita dari kerabat dekat, terus kemudian itu yang mendistrak kita. Sebenarnya kan kembali lagi kepada kita. Kita menganggap itu sebagai sesuatu yang sangat mengganggu, atau kita ambil hal yang positif bahwa oke, ada hal yang semacam ini. Berarti yang harus aku lakukan adalah, nah kembali lagi, mencoba mengambil makna positif dari setiap kejadian yang terjadi di dalam diri kita. Karena segala sesuatu yang terjadi pada diri kita itu adalah tergantung kepada kita bagaimana kita menyikapinya. Apapun kejadiannya, kejadian kurang baik, kejadian baik, kalau kita menyikapinya dengan hal yang positif, maka insya Allah itu akan jadi hal yang positif. Bahkan saya pun mengalami kejadian yang sama seperti itu. Dulu ada yang namanya investasi bodong dan segala macam yang seperti itu. Kita taruh ternyata semuanya, ternyata istri saya meletakkan di dalam itu semua tabungan kita, sehingga itu hilang semua. Nah, itu pembelajaran pada saat kejadian itu adalah bahwa semua yang ada di dunia ini adalah titipan. Kalau yang menitipkannya, sang pemilik rezekinya tidak ridho dengan apa yang kita lakukan, maka mungkin bisa jadi diambil begitu saja. Tapi karena kita yang dititipi merasa memiliki, jadi kita merasa kehilangan yang amat sangat. Itu pembelajaran pertama dari saya. Yang kedua, ternyata setelah saya mempelajari itu, oh, ini ternyata karena Allah sayang sama saya dan istri saya. Kalau kebetulan saya Muslim, jadi pada saat saya meletakkan uang yang ada di sana, yang dititipkan oleh Allah kepada saya, itu adalah ke tempat yang riba. Sehingga Allah nggak ridho, makanya diminta sama beliau. Jadi, pembelajaran saya adalah bagaimana kita menyikapi semua keadaan itu. Meskipun kita tidak ini, oh kita bersyukur. Oh ternyata Allah masih sayang sama saya. Sehingga apapun yang berbau riba dalam kehidupan saya, dihilangkan. Begitu saya merasa perasaan seperti itu, memang tapi lama ya Mas Iqbal ya, 5 tahun ya. 5 tahun untuk bisa mengikhlaskan. 5 tahun. Setelah itu barulah, oh pembelajaran, oh hal yang positifnya, oh ternyata ini. Oh makna positifnya itu begini. Oh ternyata kalau saya bermain yang seperti itu, hasilnya kayak seperti itu. Oh begitu. Jadi itu membutuhkan waktu untuk memahami. Kalau kita sudah bisa memaknai apapun kejadian yang terjadi pada kita dengan hal yang positif, maka akan dengan mudah kita mendapatkan pemahaman. Dan kemudian kalau sampai, aduh langsung jadi pusing. Sebenarnya pusing itu terjadi karena ada pemikiran yang sangat hebat yang ada di dalam, tidak hanya di dalam kepala kita, tetapi ada di perasaan kita. Berarti waktu itu perasaannya Mbak Meta sangat tidak nyaman, sehingga tubuhnya memerintahkan, ayo ini sudah nggak nyaman buat kamu, maka kepalamu pusing. Tinggal bagaimana. Ya Pak ya. Ya. Itu kayak ini Pak, jadi mungkin kondisi capek ya, capek juga kan, udah semua aktivitas udah mau berhenti, tiba-tiba masuk kan. Betul. Udah deh. Betul. Jadi kalau untuk maintain itu, maka biasanya yang saya lakukan adalah begini Mbak Meta. Pada saat di mobil, itu kan kita ada yang namanya radio atau apa. Kita setel aja radio-radio yang selalu memberikan motivasi, atau lagu-lagu yang memberikan motivasi, tapi kita yang paham artinya ya. Jangan sampai nadanya enak, tapi ternyata maknanya jelek. Itu biasanya lagu barat tuh yang kayak begitu tuh. Jadi maintain-nya adalah dengan itu semua. Karena orang itu biasanya semua inderanya itu akan bisa dipengaruhi. Indera penglihatan, indera pendengaran, indera perasaan. Nah itu bisa dipengaruhi. Dipengaruhinya dengan apa? Ya tontonan, ya musik, ya semuanya. Jadi kalau untuk bisa memaintain itu, ya kayak saya dulu setiap pagi maka saya selalu mendengarkan motivasi-motivasi dari trainer-trainer. Termasuk salah satu guru saya, Tung Desem Waringin dan segala macam itu yang selalu saya dengerin. Supaya saya tetap mempunyai vibrasi positif. Nah, cara maintainnya adalah seperti itu. Kalau misalnya kita ini Muslim ya, maka kita zikir. Dengan zikir kita merasa tenang, maka kita teruskan yang seperti itu. Begitu. Semoga menjawab ya Mbak Meta. Ya, terima kasih Pak Didi. Oke, baik. Mudah-mudahan terjawab ya. Pak Didi nambahin. Nanti suatu saat kalau pengen lagi, Pak. diskusi, boleh nanti kontak-kontak Pak Didik ya. Oke. Ini kebetulan masih ada waktu Pak Didik, jadi masih ada kesempatan untuk beberapa. 1 menit ya Pak. Oke, Pak Rahmadi udah acung-acung, cuman sayangnya kita giliran ya. Ya Pak Rahmadi, kita ke Pak Budi dulu, nanti ke Pak Rahmadi ya. Mohon izin Pak. Oke, silakan Pak Budi ya. Ya, selamat malam
Assalamualaikum Pak Didi. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Pak, ini saya tertarik dengan yang di awal tadi mengenai kita selama ya di dunia sales kadang-kadang kita ternyata itu kita cuma menggunakan 12% dari pikiran sadar kita. Ya. Ternyata, lah itu kadang saya waktu akhir bulan ya Pak ya, kadang saya terlihat santai gitu Pak. Orang saya ternyata saya terus terang aja kebanyakan menggunakan pikiran bawah sadar sih Pak. Yes. Sebenarnya kita membantu membantu kita untuk bisa berpikiran secara luas dari alam bawah sadar kita itu bisa. Kebetulan saya juga menggunakan itu di dalam bidang apa namanya? Kalau kadang saya dimintai tolong orang gitu Pak. Iya. Saya kadang menggunakan itu untuk lebih meminta kepada Yang Maha Kuasa untuk mencari sebuah solusi. Yes. Nah, Yes. itu untuk apakah dengan kita menggunakan alam bawah sadar kita itu apa kita berdosa apa enggak seperti itu Pak? Kalau kita menggunakan seperti itu Pak. Ya terus terang banyakkan sih positifnya Pak. Jadi kita menggunakan 88 di alam bawah sadar kita untuk energi yang positif. Gitu. Yes. Yes. Itu yang saya tanyakan, lebih efisien mana kalau kita menggunakan dua-duanya gitu Pak. Oke. Yang saya tanyakan. Terima kasih Pak Didi. Baik, terima kasih. Jadi lebih bagus mana kita menggunakan alam bawah sadar atau pikiran sadar kita? Nah, yang tadi pembedanya adalah pikiran sadar itu adalah kita misalnya kita melakukan hitung-hitungan, itu kan pasti pakai pikiran sadar. Nah, kalau pikiran bawah sadar itu berkaitan dengan self-belief. Self-belief itu adalah bagaimana kita yakin tentang sesuatu yang mungkin kalau secara pikiran logik itu tidak mungkin. Tetapi pada saat kalau kita misalnya, ya ini yang namanya ikhlas itu adalah di sini sebenarnya, Mas Udi. Pada saat kita ikhlas, kita merelakan semuanya dalam berdoa ya misalnya, ya Allah, ada kejadian yang menimpa kita dengan yang tidak kita inginkan. Ya Allah, aku sudah berusaha untuk bisa melakukan yang terbaik, maka aku ikhlaskan semuanya, aku serahkan kembali kepadamu untuk bisa memberikan kemudahan apa yang akan saya lakukan. Dengan perasaan yang sudah ikhlas, dengan kita serahkan lagi, kita mengikutkan kekuatan yang lebih besar daripada kita. Kira-kira perasaan kita nyaman nggak sih? Nyaman Pak. Nah, betul. Begitu sudah nyaman, maka akan kita dengan mudah mengerjakan. Kenapa? Karena kita tidak fokus pada masalahnya. Kita sudah yakin bahwa akan ada solusi, maka kita fokus pada solusinya. Itu ibaratnya sama kayak begini. Ada orang yang merasa setiap kali berusaha itu selalu gagal. Lalu ada yang menyarankan temannya, tuh kamu ke sana aja, beli jenglot. Itu akan bisa membantu kamu untuk menyelesaikan masalahmu. Begitu sampai di sana, dia belilah jenglot. Dia begitu percayanya jenglot ini bisa menyelesaikan masalahnya. Sampai datang di rumah, yaitu yang ditetesi darah atau apa dan segala macamnya. Sebenarnya bukan karena ininya, tapi karena dia merubah fokusnya. Karena dia begitu percayanya sama jenglotnya. Dia percaya bahwa dia akan terselesaikan masalahnya. Yang fokusnya dia masalah atau solusi. Dia fokus pada solusi. Sehingga karena dia fokus pada solusi, dirubah fokusnya, dia akan menemukan banyak jalan. Tapi semakin dia akan percaya pada jenglotnya, padahal salah sebenarnya. Itu yang tadi menjawab pertanyaannya Mas. Iya Pak. Ya ada benarnya aja Pak. Ya, jadi tidak ada salahnya kita menggunakan itu. Kalau kita kaitkan itu namanya kita menggunakan marketing langit sebenarnya. Kita melibatkan kekuatan yang lebih besar di atas kita. Begitu. Tapi bukan berarti sah-sah saja ya Pak ya. Sah-sah saja gitu ya Pak ya. Tapi bukan berarti sudahlah ya kan rezeki yang menentukan kan Allah. Loh, bukan begitu juga. Tapi kan kita diminta untuk bertebaran di muka bumi untuk bisa melakukan aktivitas supaya kita jemput rezeki kita. Bukan berarti terus duduk diam, terus nggak ngapa-ngapain. Ya Allah, mudahkanlah dapat rezeki. Emangnya duit jatuh dari langit kan enggak?
betul. Gitu. Nothing is impossible ya Pak ya. Iya, Tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Oke, tidak ada yang tidak mungkin ya. Yes. Iya, Terima iya. kasih. Terima kasih Pak Didik. Iya, matur nuwun, matur nuwun. Oke, sebelum sesi berakhir, boleh satu pertanyaan Mas Rahmat lagi ya tadi. untuk Pak Rahmat nih. Ya. Oke, silahkan. Terima kasih Pak Iqbal. Pak Didik, saya mungkin belajar juga dari Ustadz Nasrullah ya Pak ya. Jadi saat ini saya baru menerapkan bagaimana respon pertama kita ketika kita mendapatkan hal yang baik maupun yang tidak baik dalam hidup kita, gitu kan. Hingga akhirnya saya mendapatkan kata-kata dari Al-Quran yang Allah berfirman kalau aku sesuai prasangka hamba-hambaku, gitu kan. Nah, itu artinya setiap kali kita mendapatkan sesuatu, apapun itu di kehidupan kita, di sekitar kita, yang kita sukai ataupun tidak kita sukai, yang baik untuk kita ataupun tidak baik untuk kita, itu tergantung bagaimana respon pertama kita ya Pak ya. Betul. Betul. Nah, itu. Terus saya juga baru menerapkan juga, gitu kan. Ternyata setelah saya terapkan ilmu itu, saya mendapatkan lagi nih petunjuk juga gitu Pak. Jadi ternyata di dalam kehidupan kita itu tidak pernah ada masalah Pak. Memang. Yang ada hanya solusi. Iya. Jadi apa ya? Kalau Allah berfirman kan Pak innamal usri yusra, innamal usri yusra gitu kan, diulang 2 kali. Nah, dan hebatnya lagi, saya di sini dipertemukan dengan mentor, dengan guru yang sesuai apa yang saya pelajari juga gitu loh Pak. Jadi saya dari pertama tadi kok seperti ini, kok hampir sama dengan yang saya pelajari. Tapi yang tidak baiknya adalah ribuan teman saya, koneksi saya yang dulu saya bekerja di lapangan hampir 20 tahun, itu mungkin circle-nya tidak baik untuk saya. Saya sempat kehilangan di satu momen yang saya tidak punya kenalan siapa-siapa, tidak punya teman yang membantu di saat saya lagi posisi di benar-benar di bawah, dan di saat itu saya menyerahkan semua sama Allah dan saya belajar lagi merangkak dari bawah. Saya merangkak mulai perlahan-lahan meniti anak tangga hingga akhirnya saya bisa bangkit lagi. Benar kata Mbak Meta tadi, kita melalui dulu baru dapat ilmunya gitu kan, baru dapat teorinya. Saya dukung juga Bu Meta karena saya juga merasakan. Tapi at the moment saya pengen tanyakan, kadangkala kita sebagai manusia kan respon pertama itu kan ya kita bisa nanggapi baik, bisa nanggapi tidak baik gitu Pak. Itu bagaimana menjaga kita selalu merespon pertama dengan hal-hal yang baik. Oke, terima kasih Mas Rahmat. Ini pertanyaan yang luar biasa ya. Bagaimana kita selalu merespon dengan baik pada respon pertama? Itu adalah kebiasaan. Jadi makanya kayak tadi, jangan menjadi orang yang susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Lihat tetangga beli mobil baru, malah melengos. Gaya, sombong. Baru mobil segitu. Loh, belum sudah negatif dulu yang dikeluarin. Ya. Tapi kalau kita doain, ketemu misalnya nih, kalau kita membiasakan dengan cara apa? Saya membiasakan juga hal yang semacam itu. Pada saat saya bertemu, mohon maaf nih, di lampu merah ada pengemis atau peminta-minta. Bahkan kemarin saya di Jawa Tengah itu di daerah dekat Prambanan itu ada itu apa bencong-bencong itu, ya. Yang saya lakukan bukan untuk menghujat mereka, tidak. Tapi saya doakan ya Allah, mudahkanlah si fulan untuk mendapatkan rezekinya, mudahkanlah dia untuk menemukan jalan yang terbaik lagi kembali sebagai kodratnya. Itu yang saya doakan. Kenapa? Dengan saya mendoakan yang seperti itu, perasaan saya nyaman. Kalau kita mengeluarkan energi negatif, Mas, kira-kira nyaman nggak sih perasaan kita? Enggak. Mau koneksi kita itu negatif semua, kita cuma bisa mendoakan, ya Allah mudahkanlah rezekinya didapatkan, dan mudahkanlah dia untuk menemukan kembali jalan yang terbaik untuk kehidupannya melalui jalanmu. Itu jauh lebih nyaman buat kita. Jadi kita biasakan aja untuk bisa mendoakan orang lain, karena ilmu itu yang dipakai juga oleh pendirinya ESQ, ya, 165 itu.
selalu pada saat beliau tidak punya apa-apa, yang dilakukan adalah sedekahnya adalah dengan mendoakan orang lain. Begitu. Ketemu di jalan, ketemu pengemis, kita doakan. Kita mungkin uang kita nggak ada nih, cukup kita doain, jangan terus udah tahu jangan-jangan nanti kalau tak kasih uang dipakai yang aneh-aneh ini. Nah, nggak perlu mikir gitu, itu sudah urusannya dia sama sang pemilik rezeki. Kalau kita mau sedekah, sedekah aja, nggak usah terus mikir, wah nanti dipakai ini, wah nanti dipakai ini. Ya nggak sedekah-sedekah kita. Begitu. Begitu sih, Mas Rahmat. Semoga menjawab ya, Mas Rahmat ya. Ya, terima kasih Pak Didi. Oke, thank you. Baik, terima kasih ya untuk Pak Rahmat atas ininya statement dan pertanyaannya, dan juga dari Pak Didik ya yang udah menjawab pertanyaan dari beberapa member di Forum Belajar Indonesia. Pak Didik, terima kasih ya karena waktu sudah menunjukkan jam 9, ternyata tak terasa ya Pak, saking serunya gitu ya. Ini terus terang kalau misalkan saya ingin bertanya, banyak banget ya pertanyaannya. Gitu. Oh siap, dengan senang hati Mas Iqbal. Semoga Terasa ada cepat nih, kesempatan Pak, lagi sejam buat nggak kerasa. sharing-sharing gitu ya. Ya, Oke. siap. Dan sepertinya teman-teman juga belum puas gitu ya. Iya untuk Pak, dijadwalkan ulang lagi Pak. Iya siap. Tambahan Siap Pak materi. Rahmat ya, nanti dikomunikasikan kembali. Oke, baik Bapak Ibu semua, saya ucapkan terima kasih untuk pertemuan di malam hari ini. Ini malam yang sangat berkah gitu ya, terasa banget vibe-nya gitu ya, dari insight-insight-nya Pak Didik yang disampaikan gitu. Terus dari keresahan para Bapak Ibu sekalian juga ya, semoga malam hari ini jadi solusi gitu ya, kata Pak Rahmat tadi. Oke, Bapak Ibu semua, terima kasih. Semoga di kesempatan lain kita bisa bertemu kembali di Forum Belajar Indonesia. Dan tentunya selama di bulan Maret nanti mungkin sedikit informasi bakal ada perubahan jadwal dan perubahan program juga terkait Forum Belajar Indonesia. Mohon doanya, mohon supportnya dari Bapak Ibu semua. Semoga forum ini terus bisa berkembang ke arah yang lebih baik. Amin. Dan bisa memberi manfaat kepada kita semua. Ya, Kurang lebih sama seperti itu. makasih juga. Amin. Oke, baik Bapak Ibu semua. Baik Mbak Agam, pamit undur diri, tapi sebelum kita close, kita berfoto dulu bersama ya. Boleh kita open cam dulu Bapak Ibu? Kita abadikan dulu ya. Ih, ada Pak Bambang ternyata ya. Oke, siap. Tahan, 3, 2, 1, siapkan pose terbaiknya. Oke, tahan dulu Bapak Ibu semua. Saya kirim dulu ke grup ya. Oke, satu terakhir ya. Boleh gaya bebas, 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Pak Akbar nih ya. Pak Rizaldi, oke, terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu semua, terima kasih ya atas kebersamaan di malam hari ini. Semoga Bapak Ibu semua sehat-sehat ya. Amin. Amin. Berkah. Amin. Oke, saya Iqbal Agam Kusuma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Didi. Like-nya malam hari ini. Terima kasih. Izin live. Izin live Pak. Ya, siap. Terima kasih.